Dalam menyikapi episode kehidupan, ujian demi ujian yang Allah berikan datang silih berganti kepada kita, maka sikap seorang mukmin adalah sabar. Dan ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang berkenaan dengan sabar. Mari sejenak kita lihat surah Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sabar memang sulit teman-teman sekalian, sangat sulit. Oleh karena itu ganjarannya sangat besar. Perkara sabar pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan wanita tersebut untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Lalu wanita itu berkata, menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah dan belum mengetahuinya. Biasanya kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, mungkin juga kita akan mengatakan hal yang demikian ketika ada seseorang yang menasihati kita. Wanita tersebut tidak mengetahui bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah SAW. Ketika pada akhirnya beliau tahu, sang perempuan ini tahu, maka sang perempuan ini pun mendatangi Rasulullah untuk meminta maaf. Dan Rasulullah SAW ingatkan kepada wanita tersebut, sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Di awal musibah, ketika mendapatkan pukulan yang pertama itulah, maka di saat itulah kita harus kedepankan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam surah Ali Imran ayat 146, Allahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar berat. Oleh karena itu Allah tahu dan Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pada saat apa kita harus bersabar, sahabat sekalian? Tentu saja yang pertama pada saat kita sedang bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan berbagai macam ujian silih berganti. Dalam surah Al-Baqarah 155 Allah sendiri yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan beritakan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Allah uji kita. Kadang kita takut, Allah uji kita dengan kadang kita lapar, kadang kita kehilangan harta kita, kadang meninggal orang-orang yang kita cintai. Tapi Allah ingatkan, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Menangislah di atas sejadah. Bersujud berlama-lama. Menandakan diri kita yang begitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang maha tinggi, dan hanya Allah yang bisa menolong kita teman-teman sekalian. Sabar. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan sabar ternyata tidak hanya pada saat kita sedang bersedih, namun sabar juga pada saat kita mengerjakan kebaikan. Untuk istiqamah dalam kebaikan tidak mudah. Untuk jadi orang baik, melakukan ibadah terus-menerus tidak mudah. Diperlukan kesabaran di dalamnya. Teman-teman lihat dalam surah Thaha ayat 132 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam perkara salat pun kita diminta untuk bersabar. Dalam mendirikan salat yang menjadi tiang agama bagi kita, sabar agar kita istiqamah dalam mengerjakannya, sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Atau lihat dalam surah Al-Insan ayat 23-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Tidak mudah mengerjakan kebaikan teman-teman sekalian. Bersabarlah di jalan kebenaran ini, di jalan kebaikan ini. Atau dalam surah Al-Kahfi, suratul Kahf ayat 28 yang sering teman-teman baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Apa artinya sahabat sekalian? Kata Allah, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Bersabar bersama-sama dengan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat bahwa ternyata sabar diperlukan tidak hanya pada saat kita sedih, tapi juga pada saat kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan tentu saja kita juga diminta sabar dalam meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Begitu susah sabar itu. Lalu apa balasan sabar? Balasan bagi orang-orang yang terus-menerus menjalankan episode kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Apa balasannya? Syurga. Balasannya syurga, teman-teman sekalian. Lihat, dalam surah Al-Furqan ayat 75 Allah sendiri yang menjanjikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wassalama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam syurga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Atau dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat, teman-teman sekalian. Maka, akan apapun itu, minta kekuatan kepada Allah agar bisa bersabar. Minta kekuatan kepada Allah, doa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Perhatikan surah Al-A'raf ayat 126. Bagaimana Allah mengajarkan kita untuk berdoa agar kita menjadi orang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doanya adalah Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Jadi, teman-teman sekalian, ingat sabar itu adalah wajib. Sementara ridha itu adalah sunnah. Apa maksudnya? Jika seseorang tidak bersabar, maka dia berdosa dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan ridha sehingga berbeda dengan sabar? Ridha itu tidak merasa sakit sama sekali. Sedangkan sabar itu, seseorang masih merasakan sakit, namun ia berusaha menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya untuk tetap sabar dan tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan murka. Maka, bagaimanakah kiat untuk bisa sabar, untuk bisa ridha, hingga akhirnya kita bisa bersyukur dengan apapun yang Allah takdirkan untuk kita? Pertama, melihat kepada pilihan Allah, pasti Allah memilih yang terbaik untuk kita. Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya adalah baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika mendapat kesusahan dia bersabar, itu pun baik untuknya. Kedua, kiat untuk bisa sabar, ridha hingga bersyukur. Pahamlah bahwa musibah itu akan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, ujian akan selalu bersama dengan orang beriman lelaki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan apapun. Ketiga, cara agar kita senantiasa sabar, ridha hingga bersyukur adalah lihat ke bawah. Banyak yang lebih susah, sahabat sekalian. Banyak yang lebih menyedihkan hidupnya. Banyak yang lebih menderita hidupnya dibanding dengan kita. Keempat, pandailah dalam mengambil hikmah. Karena dalam musibah membuat kita rajin berzikir kepada Allah, membuat kita rajin berdoa, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir,
Bagaimana cara sabar, ridha, bersyukur terhadap apapun yang Allah takdirkan untuk kita? Caranya adalah mengingat pada balasan sabar dan ridha yang begitu besar. Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian, sesungguhnya Allah berkata pada penghuni syurga, wahai penghuni syurga. Maka para penghuni syurga berkata, kami memenuhi panggilanmu ya Rabb, kami mentaatimu. Maka Allah berfirman, apakah kalian sudah ridha? Apakah sudah puas? Maka penghuni syurga mengatakan, kenapa kami tidak ridha? Kenapa kami tidak puas? Sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu. Maka Allah pun berfirman, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik daripada ini? Lalu para penghuni syurga mengatakan, adakah yang lebih baik daripada ini? Allah pun berfirman, aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihat balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Jadi untuk semua teman-teman, silahkan minta pada Allah sabar dan kuatkan kesabaran itu. Insya Allah ujian demi ujian ini tidak selamanya. Kelak ketika engkau bersabar, engkau akan dianugerahi derajat yang tinggi di dalam syurga. Pahala tanpa batas di dalam syurga. Dan Allah katakan, Allah setelah ini tidak akan marah selama-lamanya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang saya bacakan tadi. Saling mendoakan dan semoga sabar senantiasa menghiasi akhlak kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.